warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama di ruangan ini. Kemudian tak bosan-bosannya selawat beserta salam kita hadirkan kepada junjungan kita yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir di ruangan ini untuk mendengarkan sedikit materi dari saya tentang budaya positif. Pada kesempatan ini saya akan mencoba memberikan penyebaran pemahaman dan penerapan pendalaman untuk materi budaya positif. Konsep inti yang ada pada budaya positif itu diantaranya adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Nah, untuk pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk menunjukkan profil belajar Pancasila. Nah, bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Nah, berikutnya mengenai disiplin positif. Nah, untuk disiplin positif ini dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, dari disiplin positif ini, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntut murid untuk memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universalnya yang mana? Kita bisa lihat di depan. Untuk nilai-nilai kebajikan yang sifatnya positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai yang disepakati bersama itu berupa lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, contoh profil belajar Pancasila bisa diterapkan adalah: 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Berikutnya, kita harus sadar kebutuhan dasar manusia. Apa kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Kelima, kesenangan. Nah, untuk motivasi perilaku manusia, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, yang diharapkan dari individu atau murid kita adalah motivasi internal, di mana motivasi itu datangnya dari dalam diri peserta didik sendiri dengan menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Sesuai dengan pendapat dari Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Memiliki keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Terus, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas?
Nah, di sini yang merupakan keyakinan kelas itu termasuk di dalamnya adalah kesepakatan kelas. Nah, ada beberapa kesepakatan kelas yang kita buat dengan siswa kita. Nah, itu termasuk kepada keyakinan kelas. Misalnya seperti yang ada di depan, bisa selalu kembalikan buku ke tempatnya, bisa dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit, dilarang melakukan kekerasan, atau menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, itu semua kita sepakati dengan siswa kita di kelas. Nah, ini beberapa contoh menyusun keyakinan kelas. Jadi didiskusikan bersama siswa, kemudian kita rumuskan peraturan yang menjadi keyakinan, kemudian kita tampilkan keyakinan di depan kelas. Jadi di dalam kelas itu kita diskusikan terlebih dahulu apa keyakinan kelas yang kita gunakan. Terus setiap siswa kita minta untuk menyampaikan apa yang dia rasa perlu, yang perlu disepakati bersama. Setelah itu baru disimpulkan keyakinan mana yang akan disepakati, yang bisa dipakai secara bersama. Nah, kemudian kalau restitusi, nah dengan restitusi ini kita bisa menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan. Bisa juga menciptakan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Untuk lebih mudah menjalankan keyakinan kelas tersebut, nah kita harus memiliki 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, kita bisa sebagai penghukum, kita bisa membuat merasa bersalah, bisa berfungsi sebagai teman, bisa sebagai pemantau, bisa sebagai manajer. Nah, itulah kondisi kita selama ini. Di antara yang kelima tadi, setiap kita punya kelimanya. Namun yang mana yang lebih baik? Nah, di antara kelima ini, yang paling bagus posisi kontrol kita adalah sebagai manajer. Karena menurut kurikulum yang kita pelajari sekarang, kita tidak boleh terlalu sering sebagai penghukum. Karena biasanya kita kan seperti itu. Kalau ada kesalahan anak, kita langsung bertindak sebagai penghukum. Nah, kamu lari keliling lapangan, kamu kerjakan tugas 10 kali lipat. Nah, itu kita sebagai penghukum, dan itu tidak dianjurkan. Begitu juga membuat rasa bersalah. Walaupun kata-kata kita lemah lembut, tapi mengakibatkan siswa merasa bersalah, itu juga tidak disarankan. Kemudian sebagai teman, nah kita memang harus lebih memahami siswa kita supaya kita bisa menjadi teman buat siswa, biar kita tahu bagaimana siswa itu. Kemudian sebagai pemantau, nah tugas kita juga sebagai pemantau yang bisa memantau semua tindakan yang dilakukan siswa. Kemudian terakhir sebagai manajer. Nah, itulah yang manajer ini yang harus kita miliki sebagai seorang guru. Nah, ini contoh-contoh penerapannya, Bapak Ibu bisa dilihat di depan. Kalau sebagai penghukum, nah itu yang seperti tadi saya bilang, bisa kita lakukan dengan hormat pada bendera 1 jam. Nah, kalau ini saya sendiri pernah merasakannya ketika saya sekolah. Jadi kalau saya telat, berdiri di depan bendera, hormat bendera. Nah, dan kita pun pernah melakukannya. Kemudian membuat merasa bersalah. Contohnya, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan bapak dan ibu. Nah, itu kan kata-katanya pelan, seperti yang tadi saya bilang. Kata-katanya pelan sehingga anak merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong mau bantu ibu ya, kali ini aja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu bentuk kalimatnya. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu fungsi kita sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, kira seperti itu kata-katanya. Jadi kita mencari tahu sendiri dari dalam diri murid kita. Nah, sekarang
Bapak Ibu bisa lihat di depan. Nah, kita kan semua guru nih. Nah, kalau saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini saya kecewa sekali dengan kamu. Dari kelima kontrol tadi termasuk yang mana ya? Membuat rasa bersalah. Kemudian kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, ini sebagai pemantau. Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini sebagai manajer. Berikutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ini sebagai. Kemudian selanjutnya, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kali ini sebagai. Nah, untuk melakukan supaya kita bisa berpindah sebagai manajer, maka kita harus paham segitiga restitusi. Nah, berikut Bapak Ibu bisa lihat contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Jadi mulai dari tahapan 1, 2, dan 3. Nah, silakan Bapak Ibu perhatikan. Nah, itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Jadi di dalam video tadi si Rizky ini marah kepada temannya gara-gara temannya selalu mencontoh semua pekerjaannya, mau tugas, mau ujian, semua dicontoh. Jadi akhirnya dia mengamuk sampai menggebrak meja, dan itu dilaporkan oleh ketua kelasnya kepada guru mata pelajaran. Nah, akhirnya si Rizky-nya dipanggil, lalu dilakukan tindakan restitusi yang ketiga dari jalankan, yang pertama dengan memanggil, kemudian menanyakan kenapa dia melakukan itu, kemudian apa yang bisa dia lakukan dengan hal yang sudah hal buruk yang sudah dilakukan. Jadi bagaimana cara dia memperbaiki hal buruk yang sudah dilakukan. Mana hal buruknya? Ketika dia tadi gebrak meja. Nah, kemudian satu lagi yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Jadi dengan apa yang sudah dilakukannya, apa keyakinan kelas yang mana yang sudah dilanggarnya. Nah, sehingga anak itu merasa termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Dia merubah kesalahannya berdasarkan dirinya sendiri. Nah, itu yang segitiga restitusi tadi. Jadi diharapkan untuk kedepannya kita semua guru ini menangani persoalan siswa, mau siswa yang malas, mau siswa yang bandel, mau siswa yang tidak disiplin, dengan segitiga restitusi. Ada langkah-langkahnya, mulai dari menstabilkan sampai dengan menanyakan keyakinan kelas. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman semua, saya persilahkan. Bagaimana cara kita sebagai guru ini yang biasanya jadi penghukum untuk kita merubah sifat-sifat kita menjadi seorang manajer? Terima kasih Bu Devita atas pertanyaannya. Dan biasanya kan kita nih selalu berfungsi sebagai penghukum. Kita selalu menunjukkan power kita. Kitalah yang paling bisa, kitalah yang paling mampu. Nah, itu yang selalu kita ingin tunjukkan kepada siswa kita. Dan itu sudah merupakan kebiasaan dan sudah berlangsung lama, dari mulai kita masih sekolah sampai kita menjadi guru. Dan untuk merubahnya memang tidak gampang, tapi ada langkah-langkah segitiga restitusi kita untuk bisa melaksanakan dengan secara bertahap. Ya, jadi untuk kedepannya mungkin kita bisa memahami kelas kita terlebih dahulu, memahami siapa murid kita, lalu kita pelajari kasusnya apa permasalahannya. Dan satu hal lagi, sebelumnya kita harus memanggil siswa kita dulu. Harus kita panggil, harus kita ingatkan, kita sesuaikan dengan langkah-langkah yang ada. Dan fungsi kita sebagai penghukum itu jangan lagi kita harus berusaha bisa sebagai manajer. Bagaimana Ibu Desita? Terima kasih Bu Ernian penjelasannya. Ada pertanyaan yang lainnya?
Ini mungkin ada sedikit apa namanya permasalahan lah. Makanya seorang siswa dia punya permasalahan itu di bidang keluarga. Jadi dia akan berefek kepada bagaimana cara pembelajaran dia sehari-hari, sehingga dia tidak lagi termotivasi untuk belajar karena di dalam rumahnya itu dia sudah tidak nyaman lagi. Jadi ketika dia di sekolah dia malas-malasan sehingga berakibat nilainya anjlok gitu kan Bu. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa mengatasi anak tersebut? Terima kasih Bu Ratmi atas pertanyaannya. Dan ini juga kasus kita bersama. Jadi di antara siswa kita tidak hanya bermasalah di sekolah saja, dan masalah itu sudah dibawa dari rumah. Dan itu sebenarnya masalah yang dia hadapi untuk ukuran masalah yang belum seharusnya dia alami. Dan itu akan menimbulkan trauma atau gangguan dalam psikisnya. Jadi untuk mengatasi hal ini, kita juga bisa melakukannya dengan segitiga restitusi. Kita ikuti langkah-langkah segitiga restitusi. Kita panggil empat mata, kita berusaha mengenali siswa kita, memahami supaya dia bisa bercerita apa yang terjadi di dalam dirinya, apa yang sedang berlaku dalam kehidupannya. Kita gali masalahnya dan kita coba membantu menyelesaikan. Nah, kalau seandainya kita tidak sanggup juga, kita jalankan segitiga restitusi yang sudah kita pahami. Tapi ternyata siswa kita belum juga ada perubahan. Nah, kita adakan koordinasi dengan orang tua. Nah, dalam pendekatan dengan orang tua, untuk pendekatan dengan orang tua pun kita harus mengikuti langkah segitiga restitusi. Kita tidak bisa tiba-tiba masuk ke permasalahan keluarga dari murid kita. Nah, kita harus tetap bertahap melakukannya. Mungkin itu Ibu Rami. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, berarti Bapak Ibu sudah paham dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan materi saya kali ini. Dan mungkin ada kesalahan, mungkin ada kekurangan. Mungkin kalau misalnya ada yang masih kurang paham, Bapak Ibu boleh bertanya di luar diskusi ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.